Yang di Zoom apakah bisa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Ya, ini meetingnya direkam ya. Nanti kalau misalnya ada masalah internet lagi, bisa mengikuti lewat video nanti gitu ya. Nanti saya share di Edunext. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut materi ya. Ya, jadi macam-macam ya, jumlah kromosom dan berapa kopi kromosom dari organisme itu beragam. Oke, selanjutnya itu ya tentang background sifat disimpan dalam kromosom dan kromosom tiap organisme itu jumlah dan kopinya itu beragam. Sekarang kita masuk ke pola penurunan sifat genetik. Oke, dan ya DNA itu melakukan replikasi, ya. Sehingga replikasi itu jadinya double gitu. Ya sebelum membelah diri gitu ya. Jadi organisme itu bereproduksi, sel juga membelah diri. Jadi sebelum membelah diri, DNA itu dikopi. Ya, sebuah set DNA yang identik dihasilkan dari hasil sintesis itu, baru sel membelah diri menjadi dua yang membawa kode genetik yang sama. Ya. Oke. Nah, pembelasan sel ada dua tipe pembelasan sel biologi. Pertama ada mitosis dan meiosis. Ada yang masih ingat itu barang? Oke. Kalau mitosis ini ya terjadi pada sel tubuh dan setiap pembelahan menghasilkan dua anak sel dengan 2N kromosom. Tapi ini tuh 2N kromosom itu artinya ini. Jadi kalau kita kembali ke sini, ini kan ada 23 pasang. Satu pasangnya dari siapa? Ini kan homolog nih, ya, untuk kromosom 1. Nah, ini tuh berasal dari ibu, satu dari ayah. Oke. Jadi 23 pasang, 46 total kromosom, 23 pasang dari ayah, 23 pasang dari ibu. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi mitosis ini yang awalnya untuk manusia ya, yang awalnya 46 menghasilkan 46 juga di masing-masing sel. Itu ya. Terjadi di seluruh sel yang ada di tubuh manusia. Nah, meiosis ini dia itu khusus pembelahan untuk pembentukan gamet atau sel untuk ini ya, sel sperma atau sel telur. Nah, dia totalnya menghasilkan 4 anakan sel dan di dalamnya itu cuma ada N. Jadi kalau yang di sini untuk manusia totalnya per sel dapat ada 46 gitu ya. Di sini untuk sel itu cuma 23. Oke, kenapa 23? Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi 23 untuk sperma, 23 untuk sel telur, terus kalau mereka bertemu jadi totalnya 46. Itu ya, kembali ke sebagaimana seharusnya. Jadi kalau tidak terjadi pembuahan, maka ya nggak jadi gitu ya. Dia nggak bisa hidup dengan 23 kromosom doang sebagai manusia.
Oke, ini sedikit gambaran ya. Jadi mitosis itu ya pertama ada eh, sintesis gitu ya, yang tadinya 46 yang 46 kromosom, terus disintesis, dikopi menjadi 80 92 gitu ya. Terus melakukan pembelahan jadi masing-masing punya 46 ya. Nah, si meiosis dia pertama ada fase mitosis dulu, masing-masing jadi 46. Terus dua-dua ini membelah lagi, masing-masing punya 23. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Oke, apa ya? Nah, sekarang fertilisasi atau pembuahan. Penggabungan inti telur dengan sperma. Terus dia kalau ini terjadi pembuahan maka akan membentuk zigot, gitu ya. Dua ini kalau bertemu menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi individu baru. Ya. Ini zigot berkembang menjadi embrio, terus embrio terus berkembang menjadi individu manusia baru. Nah, jadi individu baru adalah hasil rekombinasi informasi genetik dari individu jantan dan betina. Sampai sini masih aman ya? Nah, jadi yang itu background terkait dengan eh, kromosom ya. Nah, sekarang masuk ke genetika, bagaimana pola penurunan sifat. Jadi yang pertama kali meneliti ini adalah George Mendel, dari sekitar 1860-an. Dia ini sebenarnya pastor gitu ya. Zaman dulu itu gereja itu menjadi bagian dari negara dan eh, biasanya gereja itu punya sekolah juga gitu ya. Jadi orang ini dia pastor sekaligus peneliti biologi. Nah, jadi yang dilakukan itu begini. Masih ingat ya background penurunan sifat tadi ya. Nah, ini untuk dia mengawinkan dua jenis apa ini tuh spesies tumbuhan yang sama, tapi dia menghasilkan warna tumbuhan yang berbeda, warna bunga yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini ada istilah true breeding. Nah, true breeding itu artinya tumbuhan yang berwarna ungu ini, kalau dia dikawinkan dengan tumbuhan yang berwarna ungu yang sama, jadi kalau kita itu kalau misalnya mau mereproduksi, maka harus berhubungan seksual dengan lawan jenis gitu. Nah, kalau tumbuhan itu punya dia bisa memproduksi putik dan benasali. Jadi dia belum lade gitu. Dia bisa menikahi diri sendiri. Oke. Nah, jadi kalau ini menikahi diri sendiri, dia akan selalu punya menghasilkan bunga yang warna ungu. Ya. Ini pun demikian. Nah, tapi kalau misalnya dua spesies ini dikawinkan gitu ya, misalnya apa pollen atau serbuk saya di sini dioleskan ke kulit di sini gitu ya. Hasilnya adalah semua bunganya berwarna ini. Ya, nah itu banyak banget ini. Ya. Jadi dia menghasilkan ini. Somehow, jadi masih ingat ya bahwa tadi kalau kita kembali ke sini, ya ini satu dari ibu, satu dari bapak. Nah, di masing-masing ini dia membawa namanya gen homolog. Jadi misalnya ada di sini gen warna mata gitu ya. Ibu warna mata biru, punya bapak warna mata hitam. Nah, waktu individu ini berkembang eh, akan terjadi dominasi gen gitu. Kalau gen yang birunya lebih kuat, maka yang gen putih apa warna mata putih itu akan dinonaktifkan. Oke. Nah, dalam kasus ini si Mendel beranggapan bahwa gen yang memberi warna bunga ungu ini lebih kuat atau mendominasi dari gen resesif yang memberi warna putih. Oke. Jadi makanya hasil semua bunganya adalah ungu, gitu ya. Nah, yang menariknya kalau ini dikawinkan dengan dirinya sendiri, gitu ya, dia menghasilkan variasi. Ada yang warna ungu, ada yang warna putih. Oke. Nah, jadi si Mendel menyimpulkan bahwa sekalipun ini berwarna ungu, dia membawa sifat berwarna putih yang tidak muncul. Paham?
Eh, nah dalam hal ini dia rasionya 3:1, ini nggak perlu di apa namanya, kita nggak perlu menjelaskan itu, tapi artinya ini dia membawa sifat dari ibunya sekalipun tidak muncul, gitu ya. Akhirnya terbentuk variasi. Oke, ada pertanyaan? Pak. Ya. Berarti kalau misalkan hewan atau tumbuhan punya kromosom seks nggak, Pak? Kalau hewan punya, gitu ya. Kalau hewan tertentu ada yang dia itu eh, sama semua, jadi dia punya dua kelamin cacing misalnya. Oke. Dia nggak bisa menikahi diri sendiri, tapi dia kalau cacing menikah, dua sel kelaminnya itu berpasangan gitu. Ya, ya unik-unik ini organisme berevolusi ya. Kalau tumbuhan ada yang punya, ada yang enggak. Oke, sebagian besar tumbuhan itu bisa menikahi diri sendiri. Ada beberapa jenis tumbuhan spesifik yang dia punya kelamin. Oke, jawab. Kalau misalkan hewan yang bisa berubah gender itu, Pak, Kalau hewan apa bisa berubah gender, yang berubah? gender Oh, contohnya gimana? Iya, kan badut, Pak. Oh, ikan badut. Iya, kan. Oke, saya nggak tahu ya, tapi maksudnya kalau dia by nature memang seperti itu, berarti dia memang normalnya begitu. Tapi kalau misalnya waktu kecil dia cewek gitu ya, tapi seiring besar dia cowok gitu, ada kan kayak gitu ya. Jarang tapi ada gitu ya. Nah itu ada kelainan pada kromosom seksual, ya. Itu hitungannya kelainan. Ya jadi tergantung. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi ini tipenya yang dia itu dominan, oke, dominasi penuh gitu. Jadi dia munculnya antara ungu atau putih, gitu ya. Kalau yang ini kalau dikawinkan dengan diri sendiri, kenapa hasilnya selalu ungu? Dia sifat putih. Iya, semuanya sifatnya ungu ya, tidak punya sifat. Nah, seiring waktu gitu ya, orang melakukan penelitian genetika, ada yang kasusnya beda. Nah, dalam kasus ini dia ini ungu kawinkan dengan putih menghasilkan ini tadi. Oh ya ini. Nah. Jadi dia warnanya merah gitu ya. Terus ini warnanya putih, ini true breeding, sama seperti ini ya. Nah, waktu dikawinkan, dia bukannya menjadi merah atau putih, dia menjadi pink. Oke. Nah, terus kalau ini dikawinkan dengan dirinya sendiri gitu ya, dia bukannya membawa sifat merah dan putih gitu. Maka terbentuk variasi ini. Ada yang merah, ada yang pink, dan ada yang putih. Oke. Jadi yang membawa sifat merah semua itu jadi merah, yang membawa putih semua jadi putih, yang membawa kedua sifat dia jadi pink. Nah ini namanya dua-dua gen itu tidak ada yang dominan, jadi dua-duanya muncul jadinya hybrid nih. Oke, bisa dipahami ini? Ya, jadi gen-gen itu macam-macam sifatnya. Ada yang tipenya dominasi, ada yang tipenya tidak ada yang dominan, gitu ya. Hasilnya seperti itu. Ada pertanyaan? Oke. Nah sekarang ada juga yang namanya kodominan. Oke. Jadi dua gen itu dua-duanya muncul sebagai dominan. Ya, kalau yang di sini kalau dominan artinya dia muncul, sementara yang tidak dominan tidak muncul, gitu ya. Nah kalau di sini dia setengah-setengah gitu ya, dia tidak mendominasi, bercampur gitu ya. Nah yang ini dia dua-duanya muncul, jadi ini warna kulit kuda ini ya, dia membawa gen yang memberi warna merah dan putih gitu. Jadi ada bulu yang munculnya merah, ada yang putih gitu. Dia nggak jadi pink gitu, oke, atau nggak merah semua dan nggak putih semua. Jadi dua-duanya muncul, jadi dua-duanya dominan. Oke, ini juga sama untuk yang
gen warna hitam dan putih gitu. Ini orange dan putih. Oke, jadi itu ya, ada yang dominasi, ada yang tidak mendominasi, ada yang dua-dua dominan. Sip, sampai sini? Aman. Oke. Nah, contohnya ini ya, Calico Cat. Jadi si kucing ini kebetulan membawa tiga sifat warna, dan tiga-tiganya muncul. Ya. Mereka warnanya tidak gabungan hasil hitam, orange, dan putih gitu ya. Dan tidak hitam semua, tidak orange semua, atau putih semua, tapi semuanya dominan. Jadi semuanya muncul. Oke, ada pertanyaan? Ada dampaknya nggak? Untuk kasus warna nggak ada dampak ya. Dampaknya cuma warna, terus ujung-ujungnya kan akan diseleksi oleh alam ya. Kalau di ITB mungkin semua survive nih. Mahasiswa ITB sayang kucing. Kan ya. Nah, tapi kalau di hutan gitu, ya tergantung kalau ini bisa berkamuflase gitu ya, dia mungkin nggak gampang diserang. Tapi kalau dia gampang terlihat, misalnya kucing warna hitam gitu ya di daerah salju, nah, itu kan jadi gampang terlihat ya. Jadi seleksi alamnya jadi lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau penyakit kan ada yang secara genetik ya Pak. Iya. Itu termasuk gen yang dominan atau yang resesif? Nah beberapa penyakit kelainan gitu ya, nanti akan kita bahas. Oke, macam-macam itu, macam-macam banget. Oke, jadi karena perkawinan, apalagi kita manusia kadang-kadang atau di daerah suku tertentu menikah sedarah gitu ya, sehingga lebih rentan munculnya gen atau sifat-sifat yang yang kurang kompetitif di dunia seleksi alam gitu. Lanjut dulu ya. Oke. Nah ini selanjutnya adalah, ini kebetulan ini cuma satu gen yang berperan dalam pembentukan sifat. Okay? Sebagian besar sifat yang muncul itu adalah gabungan dari beberapa gen. Okay? Contohnya warna kulit, kalau masalah manusia gitu ya. Jadi dia dipengaruhi oleh 3 gen. Terus tergantung dominasi antar tiap gen gitu ya, dia akan membentuk tanaman warna kulit. Okay? Ada yang putih banget, ada yang gelap, ada yang somewhere in the middle. Okay? Pas somewhere in the middle ini dia ada di bagian kalau yang putih doang kan satu doang gitu ya. Kalau gelap satu doang. Tapi yang agak gelap ada 2 di bagian sini dan bagian sini, kan? Nah, sehingga dia secara populasi biasanya yang ada di tengah-tengah ini yang paling banyak jumlahnya gitu ya. Iya, 2 atau lebih gen yang mengontrol satu single trait atau sifat. Misalnya ini ya, warna kulit manusia, tinggi badan manusia ataupun warna mata. Untuk khususnya warna kulit itu dipengaruhi oleh 3 gen. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi kalau kalian pengen kulitnya lebih cerah harus nikah sama Kalau di aku yang bikin kulit itu dua-duanya dominan lupa. Jadi aku gitu. Putih gitu. Kalau nggak salah seharusnya ada ya. Ada lagi belang-belang gitu ya. Teori maksudnya ada Pak. Jadi genetik itu banyak ya. Saya nggak tahu pasti terkait gen khususnya kulit gitu ya. Mungkin aja dari saya. Harus dilihat secara detail lagi. Pak, berarti itu sama kayak pasal yang beda-beda itu Pak. Nah dia itu artinya lebih, ini tuh contoh yang mana yang mengatur warna itu lebih dari satu gen gitu ya. Yang warna mata ini saya nggak tahu dia apakah 2 atau lebih gen. Tapi intinya di sini tuh kesimpulannya adalah bahwa sifat yang muncul yang bisa kita amati
itu bisa lebih dari satu gen yang mengontrol. Itu kesimpulannya. Oke, nah itu ya warna kulit tadi berdasarkan pewarisan sifat. Nah, seperti yang kita bahas minggu lalu, lingkungan juga mempengaruhi ini sifat itu ya. Jadi kalau kita ini ya, environment can influence expression of the gene. Jadi misalnya ini ya, skin itu menjadi lebih gelap kalau terpapar sinar matahari. Dia terjadi pigmentasi, warnanya lebih gelap. Gitu ya. Terus tumbuhan sekalipun dia bibit unggul gitu ya, kalau dia tumbuh di nutrisi atau yang kekurangan air, maka dia tidak akan bertumbuh baik sekalipun dia secara genetik mewarisi sifat yang unggul gitu ya, mantap. Jadi ini, nah tapi yang dari lingkungan ini gitu ya, dia tidak apa ya, dia tidak bisa mewarisi, dia jadi agak gelap nih. Nah sifat gelap ini tidak bisa diwarisi, yang diwarisi cuma yang dari genetik awal ya. Nah, jadi kalau yang putih ini sekalipun dia berjemur banyak gitu ya, pas dia melakukan hubungan seksual, yang diturunkan cuma sifat ini doang, bukan sifat fisik yang dari lingkungan gitu ya. Oke, sudah pertanyaan. Oh, ya. Jadi itu terkait membawa sifat. Sekarang jadi sifat kita manusia itu beragam, gitu ya, hasil warisan dari orang tua kita warisan juga mix dari ayah ibunya, gitu ya, dari nenek moyang dan seterusnya. Akhirnya kita ini mix dari nenek moyang yang segitu banyak ragamnya. Nah, di luar itu, kadang-kadang saat pembentukan gamet, ya, atau saat replikasi, duplikasi kromosom, bisa terjadi kesalahan duplikasi gitu ya. Atau kalau misalnya kita terpapar radiasi gitu ya, sehingga terjadi mutasi ya. Kayak misalnya di Jepang waktu kena bom Hiroshima Nagasaki gitu ya, orang-orangnya itu kena kanker, ada yang kulitnya bentuknya aneh-aneh gitu ya. Atau kalau di film-film gitu ya, Resident Evil gitu, dia membentuk mutasi eh, jadi lebih kuat gitu secara fisik. Oke. Nah, mutasi yang terjadi itu dalam bentuk ini ya, terjadi perubahan urutan DNA atau kode informasi genetik. Macam-macam yang bisa terjadi. Pertama, substitusi, terjadi perubahan kode genetik dari yang tadinya T menjadi G gitu ya. Terus yang dari G menjadi A. Jadi ada terjadi perubahan kode. Yang kedua ada delesi atau penghapusan kode. Ya. Bisa juga terjadi insersi penambahan kode yang tadinya segini, ya. Terus ini ketambahan satu kode. Ya. Terus ada yang tipenya inversi, dia kebalikin. Okay. Nah ini macam-macam tipe mutasi yang bisa terjadi pada tingkat DNA. Oke. Ini pada tingkat DNA ya, jadi kode dalam DNA. Bisa juga perubahan atau keragaman itu terjadi pada tingkat kromosom. Ya. Misalnya normalnya begini, individu itu, ya, dia punya 3 pasang kromosom. Nah, waktu pembelahan sel ataupun waktu terjadi perkawinan gitu ya, ternyata ada sel yang dibuahi itu dia itu menghasilkan 1 kromosom lebih, ya kan sebenarnya cuma 2, yang warna orange ini dia jadi 3. Nah, ini istilahnya trisomi. Ya. Ada dampaknya ini. Contohnya apa ini dampaknya? Tahu nggak? Ya, Down syndrome misalnya ya. Jadi Down syndrome itu adalah tipe penyakit genetik yang diturunkan karena salah satu kromosomnya itu kelebihan, ada trisomi. Oke? Selanjutnya ada yang kehilangan kromosom nih, monosomi. Oke? Ini juga menghasilkan kelainan atau keragaman. Ada juga yang ini tuh di copy jadi 2 kali lipat. Ya.
Nah, keragaman ini itu nggak selalu, jadi keragaman itu kan terjadi karena ada mix atau mutasi dari materi genetik gitu kan ya. Nah, itu tuh nggak selalu berakibat buruk, oke? Itu bisa berakibat baik, bisa berakibat kurang baik, tergantung dari seleksi alam, ya kan? Eh, bahkan ada yang dia kalau kelainan seperti ini, dia nggak bisa tumbuh, jadi dari awal setelah pembuahan dia langsung hancur, gitu ya, nggak survive gitu. Kalau di manusia ada yang keguguran gitu ya, jadi dari pertama perkawinan ini kok janinnya nggak ada detak jantung gitu ya, biasanya karena ada kelainan-kelainan seperti ini. Ini yang tipenya terjadi perubahan jumlah kromosom. Ada juga yang terjadi perubahan secara struktural gitu ya. Jadi ada yang kehilangan sebagian ini, materi genetik ini. Ada juga yang ketambahan gitu ya. Ada juga yang terjadi flip gitu ya. Dia berubah dari sini ke flip gitu. Terus yang ini terjadi perputaran antar kromosom. Jadi apapun bisa terjadi. Iya. Makanya hasilnya beragamnya sangat banyak gitu ya. Kita kalau misalnya kita lihat eh, apa ya, ayam gitu ya, bagian besar ayam mungkin mukanya agak mirip gitu ya, atau mungkin mirip gitu. Kalau kita manusia udah sebanyak ini gitu ya, tapi beda-beda ya. Beda-beda terus dan kita pun beda-beda gitu ya, dari sekian eh, juta orang di dunia. Jadi karena keragamannya itu ini mutasinya bisa macam-macam banget gitu ya, menghasilkan banyak sifat-sifat yang beragam. Oke, ya keragaman karena terjadi mutasi pada tingkat DNA dan terjadi perubahan pada tingkat kromosom. Nah, sekarang ada juga yang ini nih. Keragaman juga dipengaruhi oleh jenis reproduksi. Nah, jenis reproduksi itu pada dasarnya satu event atau fenomena yang mana bisa menghasilkan individu baru. Oke. Eh, ada 3 tipe nih, ada yang tipenya seksual, ada yang aseksual, ada yang bisa seksual dan aseksual. Oke. Contoh yang cuma harus seksual, ini ya manusia dan hewan pada umumnya. Oke. Ini tuh tipe reproduktif, istilahnya generatif gitu ya. Jadi karena kita harus berhubungan seksual untuk menghasilkan individu baru, maka selalu hasil dari pembuahan itu adalah gabungan dari eh, kita dan pasangan kita. Oke, dan itu menghasilkan keragaman juga, gitu kan ya. Em, pernah ada eksperimen sosial besar gitu ya, yang mana satu negara itu berusaha menyeleksi untuk membuat manusia unggul. Ada yang tahu? Ya, ya Jerman ya. Jadi pemimpinnya waktu itu Adolf Hitler, dan dia sangat mengagumi eh, ya, tapi prinsip evolusi dari apa namanya, Charles Darwin gitu ya. Jadi kalau kalau Mendel itu dia dari genetik, Charles Darwin itu siapa yang mampu bertahan, dia yang membawa sifat unggul gitu ya. Kebetulan presiden waktu itu dia percaya bahwa populasi terbanyak di Jerman itu ras Arya, dan mereka itu apa namanya, lebih superior gitu ya dibanding ras lain, sehingga waktu zamannya dia pernikahan itu harus pure gitu, harus antara orang Jerman dan orang Jerman ya, karena kalau dia nikah sama di luar Jerman akan menghasilkan keturunan yang uh, ada resiko kurang superior gitu ya. Jadi pada makanya ada rasisme gitu ya, orang-orang yang disabilitas atau ras-ras lain gitu ya di luar Jerman waktu itu mendapat hak yang tidak sama dengan orang Aryan murni. Anyway, dia kalah perang. Nah, itu tipe seksual ya, dia menghasilkan keragaman. Tipe aseksual nih, sebagian besar tumbuhan bisa melakukan menghasilkan individu baru tanpa aktivitas seksual. Jahe misalnya, oke, kita tinggal apa, potong doang terus di tanah dia tumbuh, gitu ya. Hasilnya kita potong lagi, kita taruh di tanah, dia tumbuh gitu ya.
kayak ubi gitu ya. Cangkok juga bisa. Jadi tumbuhan itu dia emang bagus. Oke. Jadi dia bisa bukan ini menghasilkan individu baru tanpa aktivitas seksual. Ada juga individu atau organisme yang dia bisa keduanya. Jadi dia bisa milih gitu ya. Kalau nggak ada pasangan dia melakukan dia aseksual. Kalau ada pasangan dia melakukan seksual. Contohnya ini ya mikroorganisme sel 1, yeast atau racun. Terus ini juga cacing pipih ya. Jadi kalau dia bisa menghasilkan individu baru dengan menikah dengan cacing pipih. Bisa juga cacing pipih itu kita potong gitu ya, dua-dua akan menghasilkan individu baru. Oke, atau planaria. Kalian pernah dengar kan itu? Oke, ini menghasilkan keragaman juga. Oke, jadi umumnya tentunya yang generatif itu lebih banyak menghasilkan keragaman karena dia harus menghasilkan dari 2 individu. Sementara yang vegetatif itu lebih sedikit keragamannya daripada yang generatif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau yang mutasi tadi Pak, kan mutasi kan hanya terjadi pada saat itu gitu. Ya. Nah itu kalau dia melakukan hubungan seksual, akankah berpengaruh juga ke DNA si anaknya? Nah, jadi pertanyaan bagus ya. Jadi tergantung yang melakukan pembelahan atau pembuatan sel spermatozigot itu kan sel kelamin ya. Nah, jadi kalau mutasi terjadi di sel kelamin, maka itu akan diwariskan ke anak. Kalau mutasi terjadi di sel kulit misalnya, ya, saya mutasi terus sel kulit saya berubah gitu ya. Terus saya nikah, anak saya itu nggak akan mewarisi karena mutasinya terjadi bukan di sel kelamin. Kecuali terjadi di sel kelamin, terus waktu pembentukan gamet tentu sperma saya membawa mutasi itu, gitu ya. Jadi waktu bertemu dengan sel telur pasangan, mutasi itu dibawa oleh si anak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jadi akumulasi perubahan pada materi genetik pada dasarnya menghasilkan variasi individu yang berbeda dengan moyangnya. Faktor lingkungan akan menyeleksi individu mana yang bisa bertahan hidup dan menghasilkan keturunan, dan yang mana individu yang akan mati. Dalam kurun waktu panjang akan menghasilkan populasi individu yang berbeda dengan populasi awal, sesuai dengan seleksi alam. Ya. Terus muncul spesies-spesies baru atau keanekaragaman. Dalam sejarah kehidupan di bumi, selalu ada muncul spesies baru dan selalu ada juga spesies yang punah. Oke, itu yang terjadi namanya prinsip evolusi. Bisa ya mengikuti ya? Oke. Nah, ini ya salah satu contoh yang diteliti oleh kayaknya peneliti di sana gitu ya. Jadi dia memperhatikan ada satu jenis burung yang secara genetik itu dia berdekatan. Jadi sepertinya moyangnya sama gitu ya. Tapi terjadi perubahan variasi bentuk paruh. Oke, setelah berjuta tahun berevolusi gitu. Dan bentuk paruh ini mempengaruhi pilihan makanan mereka. Dari satu pohon yang sama, ada jenis paruh yang suka ranting-ranting ujung gitu ya. Ada jenis paruh yang suka bagian ranting dalam, ada yang bagian kanjinya, ada yang bagian akar gitu ya. Ada yang bagian buahnya, bagian biji-bijinya, macam-macam. Dan secara evolusi tergantung di lingkungan itu apa yang banyak gitu ya. Misalnya buah, ada yang tidak berbuah, maka yang misalnya di lingkungan itu banyak pohon yang tidak berbuah, maka yang dia makannya di bijian itu seiring waktu populasinya akan menurun gitu ya. Nah, kebetulan semua ini survive, sepertinya lingkungan ini lingkungan yang subur gitu ya. Tapi itu menghasilkan variasi sifat dari si burung ini. Nah, cuma di burung, di manusia juga terjadi evolusi gitu ya. Nah, ini adalah contoh peta dari laktos intoleran di dunia gitu ya. Menunjukkan atau mengindikasikan tren di antara negara tropis
dan negara yang subtropikal atau tidak tropis gitu. Laktosa ada yang tahu nggak? Ya, gula pada susu gitu ya. Eh, Gula pada susu itu nggak semua apa ya? Nggak semua orang punya kemampuan yang sama untuk mencerna gula pada susu. Oke. Nah di daerah ini kan daerah tropis ya, daerah yang panas gitu, terus perikanannya banyak ikan gitu ya, tumbuhan tumbuh macam-macam gitu, hewan juga tumbuh macam-macam, orang juga nggak punya apa-apa, dia masih bisa hidup gitu ya, dari hutan, tinggal sembarangan gitu di jalan, bisa survive, oke? Nggak ada winter soalnya di sini, oke? Nah, jadi pada umumnya masyarakat di sini tuh bisa makan atau mendapatkan asupan protein dari lingkungan yang kaya tersebut. Oke. Nah, masyarakat di sini ya yang mengalami winter, yang dia terseleksi anyway, gitu ya, yang tidak mempersiapkan makanan untuk musim winter akan tereliminasi. Gitu ya. Nah, salah satu produk di sini yang biasanya dari zaman Romawi, dia selalu cattle, oke? Apa peternakan gitu ya, ternak ayam, ternak kambing, ternak kuda gitu ya, sapi gitu ya. Salah satu hasil dari itu adalah susu, ya kan? Susu itu cepat basi. Jadi somehow orang di sini itu eh, mencari cara untuk mengawetkan susu, salah satunya dengan fermentasi gitu ya, menghasilkan keju. Okay? Keju, terus mereka juga bikin macam-macam, ada jadi butter gitu ya, eh, mentega dan lain-lain. Dan itu efektif. Jadi mereka di sini mengkonsumsi susu gitu ya. Seiring waktu setelah berpuluh sampai ratus tahun, tentu keragaman manusia yang mampu mencerna gula pada susu akan survive lebih baik daripada yang tidak. Ya nggak sih? Jadi dari nenek moyang turun temurun sifat yang unggul bisa mencerna laktosa itu akan lebih kuat begitu. Terus ini bangsa Eropa pergi dong ya, dia menjajah dari US, gitu ya, Kanada, sama Australia. Australia ini bukan daerah weekend, tapi dia membawa sifat waktu menjajah dari sini ke sini. Sekarang kan di sini sebagian besar orang bule etnis, jadi dia membawa sifat yang laktosa toleran. Nah kita, gitu ya, termasuk yang laktosa intoleran. Jadi kita tidak bisa mencerna laktosa sebaik orang yang ada di sini atau yang sudah berevolusi sekian ratus tahun. Oke, ada pertanyaan? Oke. Materi genetik selesai nih. Tadi ke revolusi sebelum pindah. Kalau ada pertanyaan, ya. Kan kemarin kita kayak belajar Pak yang di plasmid yang dari yang membuat insulin gitu kan Pak. Ya. Nah kalau di sini misalnya kalau itu kan dia yang direkayasa kan hanya dikasih mRNA doang kan Pak, kayak dikasih bukan bagian gametnya gitu. Dia kalau misalnya saya ingin membuat suatu produk gitu dari bakteri E. coli itu langsung jadi dia setelah proses-proses dia langsung punya sendiri tanpa saya harus suntik dengan plasmidnya itu Pak, itu bisa nggak Pak kira-kira direkayasa di bagian gametnya Pak? Oke, kalau E. coli itu dia termasuk apa namanya organisme bersel satu ya, atau mikroorganisme. Dan dia tipe organisme yang aseksual. Dan dia bisa membelah diri tanpa harus atau ada pasangan gitu ya. Dan dia cuma punya satu kromosom. Oke. Jadi merekayasa kromosom E. coli itu gampang. Kita cuma perlu, kita mau memodifikasi kromosomnya kan ya. Itu gampang, itu lebih mudah gitu ya, karena kita cuma perlu satu sel aja. Setelah kita dapat ya kita biarkan sel itu. Nah, tapi kalau misalnya manusia gitu ya, nggak bisa dilakukan setelah dia dewasa atau setelah dia bentuk janin gitu ya, karena udah banyak sel, udah mungkin jutaan sel, mengubah jutaan sel itu sekaligus sesuai yang kita inginkan itu saat ini teknologinya belum mumpuni. Oke. Kalau kita mau buat itu memang harus dari awal waktu pembentukan gamet. So,
ada yang pernah mencoba melakukan itu gitu ya, ada yang berhasil, tapi itu tidak banyak dilanjutkan karena selain mahal, eh, di dunia biologis namanya ada ethics, okay? Dia tidak memiliki unsur ethics, okay? Jadi ya human ethics. Jadi karena kita berada di teknologi di mana kita punya kemampuan untuk eh, merekayasa informasi genetik gitu ya, masih ada perdebatan apakah itu natural gitu ya, apakah itu secara agama untuk ya moral gitu ya, ataupun secara agama sebagai negara yang beragama, apakah itu diizinkan, diperbolehkan gitu ya, karena kan waktu zaman kitab itu ditulis belum ada nih kemungkinan seperti itu. Sekarang muncul kemungkinan yang aneh kan, jadi masih menjadi perdebatan juga gitu ya. Karena kalau itu diizinkan, akan ada eksperimen manusia gitu ya untuk membuat manusia unggul. Eksperimen manusia ini terjadi waktu zaman Hitler dan waktu zaman setelah itu perang dingin. Oke, jadi karena di Jerman itu menganggap rasnya unggul gitu ya, jadi ada di ras di luar itu yang dianggap kelas 2 gitu ya, ras kelas 2 gitu di negaranya. Dan ini itu dianggap oleh pemerintah Jerman bikin beban negara aja gitu ya. Jadi orang-orang ini yang dikirim ke concentration camp itu beberapa dokter melakukan eksperimen manusia gitu ya. Ada yang pernah dengar? Oh ya. Oke, jadi itu sangat tidak etis di badan saya. Yang dia paling suka itu adalah anak-anak yang gitu. Jadi dia membawa genetik yang sama, salah satu di treatment gitu ya, macam-macam yang nanti kimia dengan apapun, terus dia mau lihat perbandingannya terhadap kontrol gitu. Setelah itu, setelah perang dingin, Rusia juga melakukan gitu ya, terus secara rahasia gitu ya. Ya dan seterusnya, akhirnya terbentuk komisi etik yang mana mengatur apa yang bisa bahkan sekarang untuk membuat tikus mutan gitu, etiknya ada gitu. Jadi harus ini, harus itu, jumlah tikusnya harus gini, hidup tikusnya harus nyaman gitu ya, macam-macam. Karena penelitian, misalnya penelitian tentang kanker gitu ya, kita mau menguji obat yang mungkin bisa menyembuhkan kanker, nggak bisa langsung uji ke manusia, oke? Jadi biasanya tikus yang sehat dibuat jadi kanker, oke? Atau tikus yang udah kanker itu dikembangbiakkan supaya dia mewariskan sifat kankernya gitu ya, supaya bisa diujikan. Nah itu semua ada etiknya, oke? Jadi jawabannya bisa gitu ya, tapi dibatasi oleh etik. Oke, itu lebih pertanyaan. Ya, yang domba dole itu adalah etik apa? nah waktu zaman itu etik striker itu belum ada. Oke, jadi karena domba doli itu muncul, jadi orang itu melakukan penelitian tentang rekayasa genetik. Hampir semua gagal gitu ya, atau tidak berujung hal yang memuaskan. Yang pertama muncul adalah si domba doli. Oke, karena itu berhasil, akhirnya komisi etik membuat gitu, berkumpul gitu para saintis membuat aturan. Ya akhirnya itu ditetapkan melanggar etik. Si peneliti itu tentu nggak kena sanksi dong, karena kan waktu dia buat belum ada aturannya gitu ya. Tapi akhirnya si domba doli itu kalau nggak salah harus dieksekusi gitu ya. Nah saya lupa domba doli itu apakah dia meninggal karena dieksekusi atau karena meninggal lebih cepat dari biasanya gitu ya, karena ada perubahan genetika awal-awal penemuan rekayasa genetika. Tapi kalau nggak salah setelah dia meninggal, saking cintanya si peneliti itu dia juga mengakhiri hidupnya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi itu memang penelitian penting di sejarah manusia. Ya ada lagi. Ya. Kan tadi kan yang boleh jelasin kayak warna kulit manusia itu kan, misalnya dia awalnya kulit putih. Ya. Walaupun dia berjemur, dia menjadi kulit hitam. Waktu dia melakukan hubungan seksual, anaknya kan tetap kulit putih kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya di masa lalu nih, Dia hanya akan mewariskan gen kulit putih. tapi kalau di masa lalu kan kita kayak mulai di suatu titik gitu misalnya. Ya. Jadi misalnya kita ambil manusia pertama itu lahir di daerah tropis. Iya. Nah, dari daerah tropis kan mungkin dia akan berkulit gelap gitu. Iya. Tapi kan dia akan berpindah terus Iya. ke berbagai belahan dunia. Iya.
Nah, kok bisa ada warna putih gitu jadi mutasi, Pak? Karena terjadi perubahan genetik yang bukan karena pewarisan, tapi karena mutasi tadi, mutasi lingkungan. Tapi kalau misalnya terjadi mutasi terus-menerus, dia bakal jadi evolusi gitu ya, Pak? Iya, jadi akan ada keragaman terus, gitu kan. Nah, keragaman ini nanti diseleksi oleh si alam. Yang mana yang akan survive dan bisa reproduktif gitu ya. Ada contohnya ya, ada fenomena unik di tumbuhan gitu. Jadi tumbuhan itu seperti yang kalian tahu. Misal nih ya, kalau hewan gitu, kita bisa bikin hewan yang unggul misalnya. Dia kuda aja ya, dia larinya cepat, terus larinya cepat, pinter gitu ya, bertenaga gitu. Tapi dia tidak bisa reproduksi, oke, karena kelainannya dia. Jadi kelainannya dia itu membuat dia unggul untuk survive, tapi dia gagal untuk reproduksi, oke. Itu nggak akan survive secara evolusi karena dia tidak bisa mewarisi ke generasi berikutnya kan. Tapi kalau tumbuhan beda, oke. Tumbuhan itu kambing itu berusaha membuat varietas yang unggul gitu ya. Dan setelah dia dapat, dia nggak harus mengawinkan karena dia bisa menghasilkan individu baru secara aseksual gitu. Jadi tumbuhan itu agak unik. Ada berlain nggak Pak? Ya. Rambut itu masuk genetik kan Pak? Iya. Warna rambut, terus bentuk rambut itu sih. Saya punya pengalaman temenan sama orang. Jadi temenan teman saya tuh rambutnya tuh warnanya pirang kayak bule. Nah kata dia dulu itu mamanya tuh hampir ngidam-ngidamin bule gitu. Padahal bapak dia tuh nggak bule, tapi tiba-tiba pas lahir anaknya kayak rambutnya pirang Pak. Itu gimana Pak ya? Itu dari jalan secara biologis ya Pak? Kalau kita berpikir positif ya. Positif. Mungkin si ibu atau si bapaknya itu membawa gen spiral itu, okay? Yang mana dia tidak dominan. Oke, jadi dia itu oleh si bapak atau si ibu. Tapi waktu si anak, dia bertemu dua gen yang tidak dominan itu, akhirnya si warna rambut itu muncul. Nah itu kalau berpikir positif. Positif. Kalau misalnya kemungkinan lain gitu ya, ya dia mendapat sifat warisan itu tentu dari orang yang punya sifat ini. Oh, nah, oke, that's a good question. Jadi makanan ya, apakah itu genetik? Jadi mungkin yang kita tahu saat ini yang diwariskan itu cuma genetik ya kan. Nah, tapi seiring waktu selain genetik yang diwariskan itu namanya epigenetik, kalian tahu? Ya, oke. Jadi genetik itu kan basisnya DNA ya, kan? Terus, nah ini udah kompleks biologi. Jadi gimana yang jelasin? Ya. Tapi pertanyaannya bagus loh. Kan dia mendiri dari kromosom gitu ya. Si kromosom ini ya untuk mengakses gen ini, misalnya dia gen ini itu mengendalikan tentang berat badan gitu ya, berat badan ini. Untuk mengakses gen ini, bagian dari kromosom ini harus dibuka sedemikian rupa supaya ini bisa diakses untuk ditranskripsi. Oke? Nah, yang mengizinkan ini untuk ditranskripsi itu adalah si protein histone yang membentuk ini, mengikat ini. Oke? Nah, terus protein histone ini dia membawa sifat. Oke? Sifat yang dibawa protein histone itu bisa diwariskan. Jadi namanya epigenetics. Materi genetik yang diwariskan tapi bukan DNA. Nah, misalnya pernah ada eksperimen. Jadi dua tikus yang mana dia itu berasal dari induk yang sama. Secara genetik dia identik gitu ya, atau ya mungkin identik gitu ya. Terus satu tikus mereka hidup di berbeda lokasi, satunya dikasih makan banyak, satunya makan normal gitu. Tentu yang makan banyak tidak obesitasnya masih. Yang makan banyak ini dikawinkan dengan yang makan banyak,
menghasilkan anak gitu kan. Yang ini sama juga dikawinkan dan yang tidak makan banyak menghasilkan anak. Dua-dua secara materi genetik sama dong ya. Yang asli. Waktu anaknya ini pertemukan dan dikasih makan gitu ya. Pertumbuhannya beda. Jadi yang berat makan banyak ini dia selalu menghasilkan ini gampang diproduksi gitu ya. Jadi dia mengolah makanannya itu cenderung cepat dan menyimpan dalam bentuk lemak gitu ya. Yang satu lagi enggak, dia santai, dia makan sesuai kebutuhan. Jadi satu rakus gitu. Iya. Jadi itu fenomena yang namanya epigenetics, oke? Namun juga mengikat lainnya. Iya. Ya. Jadi ada gen yang aktif dan dinonaktifkan. Salah satu perdebatan terkait ini juga adalah mengenai ini. Misalnya kita laki-laki gitu ya, tapi kita merasa kurang maskulin, oke? Sama juga untuk yang cewek, dia secara kelamin dia itu bertindak, nanti dia merasa kurang maskulin, ya. Nah terus di aturan pemerintah ataupun di aturan agama tertentu gitu ya, dia bilang oh ini nggak bisa, kamu cowok ya cowok gitu ya harus bersikap sebagai cowok gitu ya, cewek juga begitu. Nah itu menjadi perdebatan di Eropa pun demikian, apakah kita akan mengizinkan LGBT atau enggak gitu ya, apakah itu pilihan atau itu warisan, oke? Nah ini akhirnya ada yang menentukan bahwa dia itu pertama awalnya warisan gitu ya, warisan. Jadi memang ada di kromosom seksualnya gitu ya yang terjadi mutasi. Jadi si orang ini dia misalnya cewek tapi berjenggot gitu ya, misalnya. Nah tapi seiring waktu ada yang namanya epigenetics dan lingkungan. Oke, jadi seorang cewek yang dia misalnya bergaul dengan banyak cewek yang misalnya suka cewek juga gitu ya, dia bisa tertarik terhadap cewek. Oke, jadi ada bagian regulasi di genetik itu yang akan diaktifkan dan dinonaktifkan gitu ya, sehingga dia bisa menyukai cewek juga. Oke, jadi kembali lagi ke sini, dia itu bisa dihasilkan dari epigenetik gitu ya, materi berdasarkan kebiasaan orang tua, dan yang kedua karena lingkungan. Jadi akhirnya karena itu terbukti secara saintifik, jadi itu jadi perdebatan lagi gitu ya, mungkin beberapa tahun belakangan pernah akhirnya di US juga pernikahan LGBT diizinkan gitu kan ya, karena itu apa namanya, iya. Terus di Eropa pun demikian ya, LGBT itu kalau di Jerman misalnya itu diizinkan legal gitu ya. Jadi LGBT yang ada di Eropa atau di Jerman gitu ya, dia bisa survive berdasarkan seleksi alam natural gitu ya. Kalau misalnya di negara yang tidak mengizinkan itu, mungkin populasinya akan nggak terlalu banyak gitu ya. Ya udah itu kurang lebih. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau tanya, kalau misalnya berarti kan Pak makanan itu sebenarnya juga mengaruh ke genetik kita kan? Bukan genetik, epigenetik. Ya. Nah, berarti itu sebenarnya kalau kan protein itu kan jenisnya banyak kan Pak? Iya. Nah, berarti kalau zaman dulu banget kan, zaman dulu dinosaurus kayak gitu-gitu itu berarti proteinnya juga protein jenisnya beda dari Pak. Dan itu ngaruh ke tubuh manusia zaman purba soalnya. Ini ya, kalau kita berasumsi, misalnya kita ini ya, kalau berdasarkan biologi, organisme itu berevolusi, oke? Berevolusi terus awalnya itu dari mikroorganisme sel satu dulu, gitu ya, di lautan dulu, terus terjadi organisme multiseluler, gitu ya, berbentuk heterotrof dan autotrof, ada organisme yang bisa menggunakan cahaya matahari untuk hidup, gitu ya. Yang autotrof jadi tumbuhan, yang heterotrof jadi kita, gitu ya, hewan. Misalnya di sini ada dino, dino, terus dia berevolusi nih, ada yang jadi ayam, ada gitu ya, ada yang jadi buaya. Terus
Ini buaya berevolusi lagi gitu kan. Ini berevolusi lagi terus jutaan tahun gitu ya. Terus ini datang manusia. Mungkin sini ada gorila. Oke. Manusia gitu. Tentu kita membawa sifat dari sini. Oke. Misalnya yang contohnya adalah hemoglobin gitu. Bagian genetik hemoglobin kita itu mirip dengan hemoglobin tikus dan babi. Itu kenapa tikus itu jadi karena dia membawa sifat yang mirip dengan manusia, dia jadi semacam kelinci percobaan untuk kepentingan kesehatan. Dengan dino pun demikian. Oke, ada protein-protein yang memang tidak diwarisi oleh mereka. protein itu dia emang udah stuck kayak itu aja dari zaman dulu atau protein itu juga ikut berevolusi? Protein nggak ikut berevolusi ya. Kode DNA yang berevolusi, oke. Yang diwarisi salah satunya dengan protein itu epigenetics, oke. Jadi itu mix dari evolusi jutaan tahun tersebut. Oke, ada lagi? Ya. Kayak nanti di itu lebih efisien, jadi sih lebih langsung kan apa? Lebih longgar. Sang di bandar sebenarnya beda jauh kan? Iya. Oh, lebih longgar. Ada lagi? Oke, nah sekarang kita masuk ke penggunaan ilmu genetik dan evolusi dalam teknik industri atau dalam industri lah ya. Ini misalnya farmasi, rekayasa genetik untuk produksi industri kayak tadi insulin gitu ya. Di kimia biokatalis, evolusi terarah atau directed evolution. Di industri, evolusi terarah ini dilakukan. Jadi kita manusia secara nggak langsung bisa kita bilang cukup unggul dibanding yang lain gitu ya, atau terhadap ancestor kita manusia purba misalnya, karena terjadi evolusi dan seleksi alam itu. Oke. Jadi evolusi dan seleksi alam menghasilkan organisme unggul. Oke. Nah, kadang-kadang dibutuhkan organisme atau mikroorganisme unggul, tapi mereka di laboratorium melakukan evolusi gitu, nggak harus menunggu jutaan tahun, tapi dalam hitungan minggu gitu ya. Nanti akan dijelaskan. Terus untuk energi, ya, biofuel dan energi terbarukan. Terus ada industri material pembuatan bioplastik dan material ramah lingkungan. Ada juga pengelolaan limbah industri dan pembuatan bibit unggul. Ini yang pertama, jelasin insulin yang paling terkenal supaya gampang dijelaskan. Jadi umumnya kalau orang makan, ini kan setelah dicerna menghasilkan glukosa gitu ya. Terus glukosa ini nggak bisa masuk ke sel, ini alur darah. Untuk bisa masuk ke sel itu harus dibuka kuncinya oleh si insulin atau yang warna hijau. Insulin diproduksi oleh pankreas. Oke, jadi kalau dia lepaskan insulin, jalur atau pintu sel ini terbuka sehingga glukosa bisa masuk. Pada diabetes tipe 2, pankreasnya itu mengalami gangguan, tidak bisa memproduksi insulin sebaik orang pada umumnya, gitu ya. Sehingga pintunya sedikit terbuka, jadi glukosa itu tidak gampang diserap dan biasanya pada gula tinggi di darah orang yang mengalami diabetes tipe 2. Nah, pada gula darah tinggi ini banyak masalahnya, oke? Gampang pusing, gampang capek, terus kalau ada luka sulit sembuh gitu ya, karena darahnya cair. Nah, sehingga muncul teknologi, kita harus akhirnya orang mengetahui bahwa ini orang masalahnya insulin gitu ya. Jadi perlu kita buat insulin untuk menyelamatkan orang yang punya diabetes tipe 2. Nah, dulu untuk mendapatkan insulin ini kita nggak mungkin mengembangbiakan manusia, ya kan ya. Jadi mereka cari organisme mirip yang mana insulinnya bisa cukup bekerja. Waktu zaman itu kalau nggak salah yang digunakan itu adalah domba sama babi. Oke, jadi mereka dikulturkan biasa di peternakan itu kan. Terus orang peternakan terus tentu ini yang kemarin ternaknya untuk dijual, tapi pankreasnya itu diambil untuk insulinnya diisolasi. Oke, setelah itu dapat insulin, ya udah dijual ke orang pasien diabetes, terus akhirnya dia bisa gitu ya. Nah, tapi itu kan harus mengembangbiakan hewan ya, jadi itu jumlahnya sedikit sekali dan harganya tentu mahal. Nah, seiring berkembangnya teknologi, si gen yang penghasil insulin itu atau protein insulin itu
diambilnya human pancreatic beta cells. Jadi sekarang itu insulin emang dari genetik human, ya. Jadi, nah di sini itu banyak masalah karena insulin dari hewan itu nggak selalu diterima oleh manusia gitu ya. Ada pasien yang bisa terima, ada yang enggak. Jadi sistem imunnya mendeteksi ada barang asing, gitu. Jadi insulinnya dihancurkan. Nah, karena ada masalah itu dan gap terhadap teknologi, akhirnya masuk teknologi ini. Gen manusia yang mengkode insulin itu diklon di plasmid bakteri gitu ya. Lalu bakteri ini gen plasmid ini kan warna merah ya, gen si insulin dimasukkan ke bakteri ini dikulturkan di lab, ya kan? Kultur bakteri kan cepat ya, cuma hari atau minggu gitu. Ya udah akhirnya kultur ini menghasilkan insulin, isolasi menghasilkan insulin. Nah dengan adanya ini, pembuatan insulin itu jadi lebih mudah dan juga lebih murah. Ini beberapa company yang mendevelop ini, ada Novo Nordisk, Lilly, Sanofi, Pfizer, dan Biocon. Tiga ini kalau nggak salah US, Sanofi ini kalau nggak salah Jerman, Pfizer ini Jerman juga kalau. Tapi kalau kan yang bermasalah di pankreasnya yang nggak bisa menghasilkan insulin lagi, menyebabkan diabetes. Ya, tidak menghasilkan jumlah yang cukup. Berarti kan kalau kita pakai insulin yang di kanan itu kan berarti kita beli apa itu continuous buying ya, terus Ya. terus beli. Ya, Kenapa kita nggak transplantasi pankreas baru aja dari yang pendonor gitu? Ya. Kalau ada yang mau mendonorkan, Ya. mau meninggal gitu. transplantasi itu nggak selalu itu apa ya? Chance-nya nggak banyak. Oke, jadi untuk kita suntik insulin di sini aja, sebagian besar sistem imun itu akan menghancurkan gitu ya. Cuma orang tertentu yang sistem imunnya lemah atau bisa menerima, yang menerima insulin itu. Apalagi transplant gitu ya. Orangnya ini secara genetik harus punya kemiripan cukup tinggi dengan si pasien, dari yang si donor sama yang si pasien. Salah satu yang mendonorkan pankreas karena ada kanker pankreas siapa? Tahu nggak? Pendiri Apple? Ya, jadi si Steve Jobs itu dia kena kanker pankreas, oke. Jadi waktu pada akhirnya ada orang yang kecelakaan, terus dia punya pengiripan pankreasnya didonorkan gitu ya. Bisa. Jadi tapi Steve Jobs hanya bertahan beberapa kali gitu, setelah separasi itu. Jadi tapi mungkin itu menyelamatkan hidupnya beberapa tahun ke depan gitu ya. Karena dia nggak bisa cuma pankreas terus sudah selesai gitu ya. Harus dimonitor apakah sistem imunnya terlalu reaktif ya. Kalau terlalu reaktif harus diculikan lagi pakai obat tertentu. Jadi ada Jadi bisa first choice pakai yang kanan bagian itu. untuk saat ini menurut saya ya, nyari donor juga susah. Kayak ada sih yang jualan pankreas, jualan ginjal gitu kan sekarang. Oke, Bukan tempatnya yes. Iya, Kalau misalkan yang vaksin itu kan sebenarnya masukin ke manusia. iya. Bisa nggak kalau misalkan buat bikin vaksin itu bukan MPS nanti pasti DNA virusnya manusia. Bisa, tapi itu tidak lebih kompleks gitu ya, karena kita harus pastikan DNA virus yang kita masukin akan ditranskripsikan oleh sistem manusia. Kalau nggak RNA kan bagian itu dan kita pas baik, jadi dia tinggal ditranslasi doang gitu. Ada lagi? Iya, salah satu teknologi genetik nih, materi sifat genetik yang tadinya nggak ada di bakteri dimasukin, gitu ya. Terus selanjutnya ini bioluminescence. Jadi ini tuh tipe protein yang bisa nyala, oke? Di nature itu ada ya, di umur-umur, di kunang-kunang, gitu ya, di bakteri, di laut. Tuh. Nah ini tuh ada orang yang punya ide digunakan untuk imaging gitu ya. Jadi kalau sangat sulit kita itu mendeteksi misalnya kankernya di mana. Misalnya kanker. Dengan imaging ini kita bisa lebih mudah jadi biomarker gitu. Tentu dengan modifikasi tertentu, misalnya protein ini kita modifikasi supaya dia bisa nempel di khusus kanker payudara gitu ya. Jadi kalau kita lepas di darah,
Setelah itu kita amati apakah terjadi penempelan si protein ini di payudara, berarti dia kena kanker payudara. Itu mendeteksi lokasi gitu ya. Kayak katalis apa. Oh, biokatalis. Sih, dia nggak membantu katalisasi, dia cuma membantu deteksi biomarker lebih tepatnya. Ya. Nah, ini didevelop oleh perusahaan US, salah satunya Promega di sini saat ini untuk penelitian di laboratorium. Jadi untuk sel itu akhirnya kita bisa lihat sih kalau protein ini ditaruh di sini gitu ya, kita bisa lihat warnanya dan bisa diamati di mikroskop gitu. Nah, pembuatan modifikasi dari sini menjadi bisa digunakan seperti ini itu panjang. Ini yang menggunakan evolusi ke arah di laboratorium. Jadi misalnya ini kode DNA-nya, gitu ya, kode DNA dari si protein yang menghasilkan warna. Nah, ini tuh dimutasi satu-satu gitu ya, berulang-ulang gitu. Terus dilihat mana yang paling bagus pewarnaannya gitu ya. Kalau misalnya di sini dapat 3 nih, oh ini bagus nih. Dicek mutasinya di mana aja, terus dimutasi lagi di tempat lain gitu ya. Berulang-ulang sampai dapat produk yang diharapkan. Nah, ini kan terjadi sebenarnya evolusi ya kan? Evolusi di laboratorium itu seperti ini. Jadi dari satu materi genetik bisa kita langsung modifikasi sebanyak mungkin gitu. Ya, dan kita langsung bisa lihat hasilnya di laboratorium dalam hitungan minggu. Kalau kita biarkan nature yang berevolusi itu jutaan tahun, dan dia selalu evolusinya dua gini gitu ya, nggak bisa sekalian. Nah, jadi ini namanya directed mutagenesis, directed evolution gitu, evolusi yang dilakukan di lab untuk menghasilkan produk unggul. Terus ada juga teknologinya biofuel, bioenergi, jadi alga gitu ya. Tentu alga ini di-engineer, dimodifikasi di directed evolution supaya dia bisa menghasilkan apa ya, bisa bekerja atau menghasilkan produk yang kita harapkan gitu ya, untuk kepentingan bioremediasi misalnya, atau untuk kepentingan ini ya fotosintesis tinggi, untuk menurunkan biaya operasional, untuk pengolahan limbah pabrik, ini permintaan pasar, terus untuk menghasilkan biofuel dan biogas, dan juga ini ya green ekonomi, dan menghasilkan ini biomas mikroalga biasanya digunakan di kosmetik gitu ya. Jadi sama, tapi alga ini adalah ya engineer gitu secara genetik supaya dia bisa bekerja lebih optimal. Kayak ada juga material ini ya bioplastik. Jadi orang karena plastik sulit didegradasi, akhirnya mencari cara bagaimana mereplace plastik. Akhirnya orang berpikir untuk bikin bioplastik, plastik yang mana bisa didegradasi. Jadi bahan-bahannya itu dari bahan-bahan ini ya, tumbuhan gitu, terus difermentasi oleh bakteri tertentu menghasilkan ini asam laktat dan etanol gitu, terus dipolimerisasi menjadi plastik atau pengganti semacam bioplastik yang mana dia bisa terdegradasi dalam waktu tahun. Itu 80 hari gitu ya, sehingga tidak menyebabkan, sehingga ramah lingkungan gitu. Ini fermentasi menggunakan mikroba ini juga di engineer ya. Oke, ada pertanyaan? Ini juga proyek lain gitu ya. Ini apa, mikroba untuk kepentingan biozim powder, method septic tanks, all sludge and converts into odorless and colorless water. Jadi ini tuh tipe mikroba yang kalau kita taruh di septic tank, dia akan memakan atau mencerna si lumpur yang ada di ya. Terus ini sludge, dan dia bisa mengkonvert menjadi gas yang tidak berbau dan air yang tidak berwarna. Ya. Kalau yang ini untuk kepentingan bioremediasi, jadi microblaze, eliminates LEL dan flammability. Jadi ini limbah organik pada dasarnya. Misalnya untuk treatment limbah organik yang mengotori tanah. Sama, ini menggunakan optimasi materi genetik si mikroorganisme. Nah, terus mungkin yang paling dekat gitu ya, kalian juga pernah dengar bibit unggul untuk agroindustri. Salah satunya adalah minyak sawit gitu ya. So,
Kita kan penghasil sawit juga. Nah, sawit itu macam-macam variasinya dan apa namanya, dia macam-macam juga sifatnya, variasinya gitu ya. Nah ini ada bibit dijual oleh ini PT Bina Sawit Makmur. Macam-macam nih, ada yang SPH 135 di Maling, tapi tumbuhannya lambat. Oh, Ini bahasa marketing. Terus SPH 143 dia pelepasnya pendek gitu ya. Jadi ngambil buahnya lebih gampang. Ada yang SPH 135 tahan stres. Jadi dia lambat itu bisa panen dari bawah ke kaki. Ada yang ini panennya besar. Ada yang pelepasnya pendek. Macam-macam ya. Ini pelepasnya pendek dan masuk kandungan minyak dari buahnya tinggi. Jadi macam-macam tergantung kebutuhan konsumen. Ada yang di daerah nanamnya di daerah panas banget, ada yang enggak, tergantung tanah dan lain sebagainya. Tapi ini produk unggul ini adalah hasil penelitian generatif dan vegetatif untuk menghasilkan variasi. Gitu ya. Ini juga sama. Secara tidak langsung adalah directed evolusi atau evolusi yang dilakukan di laboratorium. Oke, ada pertanyaan? Mana ya? Oke, kalau gitu pertemuan hari ini selesai gitu ya. Untuk yang kuis minggu kemarin atau kuis materi pertama bisa susulan hari ini. Linknya saya taruh di CX. Oke. Yang bisa menyusul cuma yang tidak bisa ikut minggu kemarin ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, link susulan untuk kuis materi 1 udah ada di CX ya. Yang di Zoom gimana, yang di Teams apakah ada pertanyaan atau kendala? Bapak, saya pengen tanya Pak, saya kan Ya. sit-in dan minggu kemarin juga saya sudah ikut kelasnya dan sudah ikut kuis juga. Nah itu berarti kehadiran saya berarti saya setornya lewat SS-an atau udah mengikuti kuis saja Pak? Enggak, kamu kirim NIM kamu ke saya gitu ya. Tim saya tahu nggak alamatnya? Baik, Ya, saya tulis di chat ya. oke, baik Pak. Nah itu nanti kamu chat aja di tim saya. Nggak muncul loh. Oh, alamat tim saya taruh di CX ya. Nanti kamu tulis NIM kamu di situ. Nanti saya masukkan absen kamu di CX. Di CX saya belum ada biologi dasar Pak, karena belum PRS. Iya, nanti NIM kamu saya tulis di minggu lalu atau minggu kapan, supaya kamu terdata bahwa hadir di situ. Nanti saya masukin dari sayanya. Oh baik Pak. Itu ya alamat tim saya sudah saya tulis di CX. Oke, ada lagi barangkali? Ya. Itu apa? Satu. Iya, iya. Oh ya, kuis 1 ini kayaknya ada masalah yang saya nggak tahu ini. Dia nggak menerima respon. Jadi kayaknya belum bisa ikut ya. Nanti minggu depan lah. Iya, nggak tahu nih.
Oke, udah ya. Saya tutup ini yang dari Teams. Terima kasih kuliahnya hari ini. Masih ada lagi ya.